komunikasi yang tepat untuk mendukung tempat kita bekerja, perusahaan, organisasi, LSM, atau instansi pemerintah, itu kan semua tempat bekerja ya. Komunikasi, menurut saya komunikasinya adalah yang efisien dan efektif. Tidak juga harus komunikasi yang berbasa-basi sangat panjang lebar. Tidak bener. perlu itu. Kadang-kadang kita orang yang lebih tua begitu ketemu anak muda gitu yang basa-basi keleparan, kita juga rada-rada gimana gitu ya, Dan ya? Iya. Nah, jadi gimana tuh? Yang pas tuh gimana, Dan? Kita kan sekarang melihat bahwa generasi sekarang, Gen Z, Gen Alpha, itu yang tidak terlalu senang dengan basa-basi, Basa-basi. mereka straight to the point, dan mereka lebih senang dengan sesuatu yang tidak formal, gitu ya. Betul. Baik berpakaian ke kantor betul. maupun suasana kerja, meja kerja, mereka tidak senang dengan yang formal-formal Iya. seperti kita dulu kan. Dan dalam hal berkomunikasi juga mereka melakukan itu. Nah, menurut saya sebenarnya itu bisa nyambung. Karena apa? Para pimpinan di setiap institusi, perusahaan, pemerintah atau organisasi itu tidak punya banyak waktu untuk ngobrol panjang lebar atau meeting yang panjang lebar. Kalau itu bisa straight to the point, poin-poinnya apa aja, bisa lebih cepat, lebih bagus. Apalagi kami yang ada di dunia perusahaan dan saya banyak ada di dunia multinasional company itu ya, kita kan lebih result oriented. Orientasinya kepada hasil akhir. Bahwa caranya bagaimana kadang tidak tahu. Selagi tidak melanggar hukum, aturan atau apa. Hai semua teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya dan tentu saja ada Ramdhani Sirait. Halo semuanya. Sehat, Dan? Alhamdulillah, Mbak Weni. Oke. Senang ya bisa ketemu lagi ya. Gitu ya. Dan pertemuan pertama kita tahun berapa, Dan? Ayo, aku ngetes. Saya harus ingat-ingat. Tahun itu yang saya ingat adalah saya sedang bekerja sebagai humasnya PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang. Saya membawa Mbak Weni dan ada wartawan lain ke Papua. Pak Trisman, Sutrisman Dina. Oke, Pak Trisman Dina ya, ke tambang Freeport di Papua. Dan yang menyenangkan juga saat itu presiden direkturnya adalah orang Palembang. Wong Kayu Agung. Pak Armando Mahler, orang Palembang. Orang Palembang. Presidir PT Freeport Indonesia. Hebat ya dia ya. Ya. Sekarang sudah almarhum ya, Dan ya. Almarhum. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi Ramdhani Sirait ini sahabat lama saya. Tahun 2008 saya ingat itu bulan Januari, Dan. Karena saya baru balik haji November atau Desember 2007. Dani tahu-tahu menghubungi, Mbak, ada undangan ke Freeport gitu kan ya. Iya. Terus saya bilang nanti atas dulu. Perintah Pak Armando. Terus saya bilang nanti dulu ya, saya baru pulang haji gitu Iya, betul. Benar kan, Dan? Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman, long time no see dengan Ramdhani Sirait. Dia sudah banyak sekali malang melintang di dunia kewartawanan, 12 tahun sebagai koresponden LKBN Antara di New York. Ada 4 tahun di New York City. Iya, 4 tahun waktu itu. 4 tahun, kemudian Dani menjadi manajer komunikasi, apa istilahnya, Dan? Corporate communication spesialis yang karirnya kemudian ada berjenjang. Mulai dari superintendent, wakil manajer, dan juru bicara di beberapa perusahaan. Oke, jadi dengan pengalaman yang segitu banyak, Dani sebagai seorang wartawan terusik ya untuk menuliskan semua itu ke dalam buku. Ya. Betul. Dan teman-teman, saya pegang 2 di antara beberapa buku yang ditulis oleh Ramdhani Sirait. Yang pertama ini saya mau tunjukin adalah Going Global. Kita semua bisa mendunia. Nah, apa nih, Dan, ceritanya? Oke. Jadi Mbak Weni, setelah dari dunia jurnalistik 12 tahun, pengalaman yang luar biasa itu, dunia jurnalistik yang membentuk diri saya. Betul. Bisa sampai pada karir-karir saya di korporasi juga. Jadi luar biasa.
kemudian saya hijrah dari Hijrah. dunia jurnalistik ke dunia Tunggu korporasi. dulu Dan, Nah, kalau hijrah tuh seolah-olah dunia jurnalistik tidak sesuatu yang gimana oh gitu gitu ya. ya. Oke, pindah karir. Pindah karir, Pindah oke. karir. Pindah karir dari Heeh. dunia jurnalistik ke dunia korporasi. Mhm. Tapi harus saya akui memang bahwa keberhasilan saya di dunia korporasi dengan mencapai posisi-posisi tertentu juga karena ada banyak fondasi-fondasi yang saya miliki yang saya dapatkan dari dunia jurnalistik. Ya, dan itu Pasti nanti itu. kita bisa bercerita kepada publik, Pada sesi lain ya? kepada sesi lain, kepada mahasiswa, membangun karir gitu ya. Oke. Jadi memang menarik sekali. Lalu saya pindah ke dunia korporasi, dimulai dengan di perusahaan tambang emas PT Freeport Indonesia. Saya kantornya di Jakarta, di Departemen Komunikasi Perusahaan, Corporate Communication. Tunggu dulu, itu Freeport kan pada masa Dani kerja di sana masih sesuatu yang kayak ini loh, kayak sulit dijangkau. Ya. Gitu ya. Sementara Ramdhani itu kan basicnya wartawan. Ya. Dan tidak mudah pasti untuk masuk Freeport. Itu gimana ceritanya? Saya saat itu sedang bekerja di Banda Aceh. 2006 awal, saya ingat banget, Januari 2006 awal atau akhir 2005, saya bekerja di Banda Aceh untuk diminta membantu oleh satu badan PBB yang programnya adalah rehabilitasi Aceh pasca tsunami. Oke. Nah, lebih kepada program untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak yang orang tuanya hilang karena tsunami saat itu. Dan setelah beberapa bulan di sana, saya ditelepon oleh seseorang, ternyata dari PT Freeport Indonesia, yang perlu tambahan tim di Departemen Komunikasi Perusahaan mereka, orang yang punya pengalaman jurnalistik dengan kriteria 1, 2, 3. Kemudian saya tahu setelah itu ternyata ada beberapa memang yang dihubungi. Setelah beberapa proses, saya akhirnya dinyatakan diterima, kemudian ada negosiasi banyak hal gitu. Tapi juga ada yang menarik adalah bahwa ini negosiasi saya sama diri saya sendiri. Oh, oke. Saya dari dunia wartawan, Betul. jurnalistik dengan idealisme yang tinggi, Sangat. dan saya harus pindah ke korporasi. Dan korporasi Amerika lagi kan ya. Dan Freeport sangat luar biasa image-nya saat itu. Luar biasa. Banyak boleh dibilang ya, quote-unquote lah. Tapi akhirnya saya diskusi sama beberapa teman dan saya akhirnya memutuskan untuk iya, karena berkarir bisa di mana saja. Lalu pindahlah saya Maret 2006, saya ingat sekali, saya mulai bekerja sebagai Corporate Communication Specialist di PT Freeport Indonesia. Ternyata untuk jadi Corporate Communication mesti ada spesialisnya juga. Jadi yang dispesialisin apa? Jadi ada banyak. Jadi ada spesialis misalnya multimedia. Oke. Spesialis memang public communicator. Atau spesialis media relation. Gitu ya. Jadi disub-subkan lagi ada gitu, sub lagi ya. di dalam situ kan. Dan perusahaan seperti Freeport kan perusahaan besar. Tim di corporate communication-nya juga sangat besar. Saya ingat sekali waktu saya menjadi manajer beberapa tahun kemudian saya dipromosikan menjadi manajer, staf saya itu ada 26 orang. Khusus untuk Departemen Komunikasi Perusahaan. Yang terbagi di 4 wilayah. Kantor Jakarta, kemudian kantor di Timika, Kabupaten Mimika, tempat tambang ada. Di Timika terbagi 2. Di daerah dataran rendah, Kuala Kencana, dan di daerah dataran tinggi di Tembagapura. Nama tempat Kuala Ingat Kencana ya, itu ya. bagaimana Mbak Wendy dari Palembang terbang ke Papua dan naik ke atas. Aduh, mengesankan banget. Ya. Nggak terulang nih, Dan. Mining in the cloud katanya, menambang di atas awan. Bener, itu naik kereta ya. Kereta gantung. Naik kereta gantung, sementara suasananya sangat, cuacanya sangat berkabut. Iya. Kita bisa ngelihat salju ya. Luar biasa. Oke. Jadi memang Freeport itu satu dari sedikit perusahaan yang tantangannya sangat multiple. Tidak hanya dari tantangan ekonomi, tapi juga geografis yang sulit di sana.
jurang, tebing, gunung, kemudian dari segi iklim yang ekstrim, di atas itu sangat dingin, karyawan bekerja harus pakai jaket tebal gitu ya, kabut, jarak pandang kadang hanya 2 meter, 3 meter. Dari segi kesehatan, nyamuk malaria masih menjadi ancaman. pasti udah pernah kena ya? Saya alhamdulillah tidak pernah, tapi Ah, sejumlah rekan kerja saya kena. oke, Dan selalu kena. Belum lagi tantangan keamanan, benar, security, sangat-sangat luar biasa yang Papua. luar Oke, biasa. dan lanjut ke cerita Politiknya tadi luar politiknya, biasa. oke, kita tahu sendiri kayak apa ya. Dan jadi cerita lagi nih, Ya, kemudian hijrah tanda kutip gitu ya, pindah karir. pindah karir, switching boleh dibilang juga Iya, kayak gitu ya. switching. Kalau dari segi penghasilan tuh oke banget. Ya, alhamdulillah. Memang. Tapi Kerjaannya juga luar biasa. pekerjaannya luar biasa. Apa yang Cuman memang terberatkan? saya waktu karir saya di jurnalistik terakhir, Mm-mm. saya kan koresponden untuk ke kota New York yang gajinya memang disesuaikan dengan biaya hidup di New York ya. Ketika saya pindah ke Freeport memang Mirip-mirip jadi. mirip-mirip jadinya gitu. Tapi kalau yang setelah pindah ke Freeport nabungnya lebih banyak, waktu saya di New York spendingnya lebih banyak. Gajinya memang disesuaikan biaya hidup di New York, tapi mungkin 80% gaji saya habis untuk apartemen, Betul, makan dan minum, betul. kemudian biaya perjalanan, transportasi, memang itu kota luar biasa Mahal. mahal ya, selain Tokyo ya. Ya, betul. Itu banyak sekali. Oke. Kemudian ya alhamdulillah sih terjadi perubahan dari segi pendapatan, tapi yang menarik juga adalah ada pengalaman baru dalam bekerja. Dan saya merasakan adanya fleksibilitas di diri saya berubah dari dunia jurnalistik ke dunia lain, itu juga suatu tantangan yang harus dimiliki oleh para mahasiswa sekarang, calon-calon sarjana, untuk bagaimana mengatasi tantangan-tantangan bisa bekerja di banyak bidang dengan adaptasi yang cepat. Ini menarik ya, Dani ngomong soal flexibilitas gitu Ya. ya. Nah, tadi itu sebenarnya kan kita masih cerita soal buku nih Ya, Dan, buku ini ya. kan? Buku ini, tapi udah kemana-mana gitu ya. Saking serunya. Karena banyak yang perlu diceritain. Karena banyak yang perlu diceritain, tapi kita mesti ingetin sama-sama nih. Flexibility. Ya. Apakah ada tentang fleksibilitas gitu ya? Ya. Yang Dani kemudian tuliskan, Ya. ini kan tentang perjuangan orang-orang. Iya, Ya. betul. Yang Dani temui, Ya. dan Dani memilih sejumlah nama yang memang sangat beralasan untuk ditulis, gitu ya. Betul. Nah, coba deh ceritain, gimana ini orang-orang ini bisa sukses? Apakah karena fleksibilitinya tadi, adaptasinya yang sangat tinggi, gitu ya? Oke. Ya, jadi Mbak, dua buku ini, ini bagian dari hobi saya menulis karena dulu pernah jadi wartawan. Jadi selama bekerja di korporasi pun gitu ya, kalau sebagian manajer hobinya main golf gitu ya, atau traveling ke mana gitu ya, saya hobi yang masih saya jalani adalah menulis. Jadi di sela-sela waktu bekerja saya menulis, pulang kerja saya menulis, di perjalanan saya juga menulis di HP saya email ke diri saya sendiri tentang hal-hal yang banyak saya temui dan menurut saya berguna untuk publik. Nah, concern saya adalah saya sering diundang ke kampus misalnya, ada juga ke Pemda-Pemda, memberikan motivasi untuk generasi muda, mahasiswa, anak muda tentang karir. Dan di situ saya melihat begitu banyak mahasiswa, calon sarjana yang belum paham mereka mau ngapain nanti kalau sudah wisuda, gitu ya. Lalu saya kumpulkanlah apa yang saya dapat selama bekerja itu dalam sebuah buku. Kalau buku yang pertama yang warna kuning, yang judulnya Going Global, kita semua bisa mendunia ini, bercerita tentang 16 orang asalnya dari Sumatera sampai Papua. Saya pilih orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana, ekonomi sederhana, sebagian tinggal di Kabupaten Pedalaman, bukan ibu kota provinsi, tapi mereka punya kualitas internasional semua sekarang. Punya kualitas internasional. Kualitas internasional. Salah satu di antaranya Dan, tolong ceritain.
Ada satu namanya Yurdi Yasmi. Dia adalah doktor di bidang kehutanan. Asalnya dari Payakumbuh. Nah, Payakumbuh. Dr. Yurdi Yasmi asal Payakumbuh. Halo dok, dokter. Jadi nonton nih dan Iya. pasti. Bang Yurdi, Bang ini Yurdi. Mbak Weni suatu saat harus bertemu. Nanti ketemu kita di Bang ruang Yurdi Zoom harus ya. menceritakan lagi sharing pengalaman untuk mahasiswa. Bener. Sama dunia kampus. Bener-bener by own his mouth ya. Iya, benar. Nah, beliau asalnya dari Payakumbuh, bukan dari Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, Payakumbuh. SD sampai SMA, tapi memang basicnya luar biasa. Mahasiswa teladan tingkat nasional. Kuliah di IPB satunya, lalu S2 dan S3-nya dari Belanda, bidang kehutanan. Sekarang menjadi satu dari sedikit orang Indonesia yang menjadi pejabat tinggi di FAO. FAO itu adalah Food A-nya apa? Food and Agriculture Organization. Oke, 100 badan nih. PBB. PBB loh. Badan PBB. Sekarang beliau berkantor di Roma. Apa yang menarik untuk diceritakan dari seorang Yurdi Yasmi adalah bagaimana dia seorang anak dari Payakumbuh sekarang mempunyai karir internasional. Dan itu saya ceritakan dan bisa kalau dibaca di profilnya ini bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa. Inspirasi ya, Dan? Sangat inspiratif sekali. Ini nih, lihat nih. Ya. Yurdi Yasmi traveling mencintai bumi. Ya. Nah, traveling mencintai dunia karena pekerjaannya kehutanan, perikanan, peternakan, kemudian pertanian itu membantu banyak negara dalam bidang tersebut. Nah, saya ceritakan bagaimana dia ketika kuliah sangat serius, kemudian dengan ekonomi keluarga yang sangat pas-pasan, berusaha mencari beasiswa sampai S3-nya, kemudian dia mencari karir yang tepat. Dalam dunia karir pun setelah bekerja, dia tidak berhenti sampai di situ. Ada orang begitu kerja, sampailah kepada comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman. Dah, pergi berangkat pagi, pulang sore, selesai. Dia enggak. Dia terus berkarir, terus dia meningkatkan kapasitas dirinya, capacity building dirinya, sampai dia akhirnya menjadi siapa yang sekarang. Itu ya. Kemudian menurut saya cerita ini bukan cerita dongeng. Nyata. Dan itu bisa diikuti oleh banyak mahasiswa karena bukanlah datang dari keluarga kaya, yang SMP-nya sudah di Singapura, SMA-nya sudah di Amerika, kemudian sekarang menjadi direktur di sebuah negara maju, bukan itu. Tapi memang dari seperti halnya kita semua. Seperti saya, seperti Mbak Weni, dari keluarga biasa, sederhana, kemampuan mencari beasiswa, kemampuan bekerja. Itu satu, lalu kemudian ada juga yang dari mana? Dari Papua sekarang menjadi ahli malaria gitu ya. Kemudian ada juga di Bali dan Jogja, dia tidak keluar negeri, tapi dia menjadi pengusaha yang produknya ada di banyak tempat di luar negeri. Apa itu? Di Jogja, Mbak Nindya namanya, dia itu mengusahakan bagaimana kain-kain jarik, lurik Jogja, itu ya, banyak di Jawa, Bantul, dan lainnya itu, yang sering kita lihat warna itu warna coklat-coklat, lurik coklat itu ya. Kemudian diolah, dia kemudian menggerakkan banyak ibu-ibu di kampung dengan warna yang warna-warni, termasuk warna-warna terang, warna pastel, kemudian menjadi kebutuhan rumah, taplak meja, kemudian napkin, kemudian untuk sarung tangan untuk pegang benda-benda panas di dapur gitu ya. Dan produknya ada di beberapa department store di luar negeri. Dan menarik. Itu jadi kualitasnya internasional. Kualitas internasional. Tapi gini ya, dan saya mau menggugat ya. Taruhlah. Kita tadi setelah mendengar omongan Dani, maka kita mendengar bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana gitu ya, saya simpulkan ya. Biasanya karena selalu kepepet.
Ya, Kalau orang kepepet tuh kreatif, ya. ya. Dia akan berusaha setengah mampus deh, boleh dibilang kayak gitu, Iya, iya, untuk iya. mencapai apa yang dia Iya, mau gitu iya, ya. heeh. Lain dari keluarga yang sudah Berkecukupan. berkecukupan, nyaman, ya Iya, boleh dibilang nggak ada masalah dalam iya. hidupnya gitu Mau kan. laptop tinggal minta, Semua itu tinggal minta nggak perlu dan kerja dulu. betul dan sebagainya. Tapi Dan, kita sekarang dihadapkan pada anak muda, Ya, hampir rata-rata yang boleh dibilang daya gedornya tuh nggak setangguh generasi kita nih, iya. baby boomer gitu Kalau ya. kemarin Gen Z, sekarang sudah Gen Gen Alpha. Alpha, ya Iya, kan? Bukan Po Alpha, iya. Gen Alpha, Gen iya. Alpha. Tapi persoalan ini kan akan terus ada, Betul. ya kan? Mm-mm. Bahwa jadi manusia itu kalau mau sukses dia harus banyak bersusah payah, Ya, ya. ya, Bagaimana kemudian dia berjuang, ya. gitu ya. Nah, gimana Dan kita mengomunikasikan sebagai orang tua kepada anak-anak ini? Iya. Menarik sekali ya, Mbak ya, memang ya. Karena saya sendiri berpuluh tahun bekerja sebagai manajer di Mhm, perusahaan-perusahaan besar itu, mhm, sering melihat hal ini sebagai kendala dari kami ketika mau merekrut staf baru. mhm, Itu tantangan itu ada. mhm, Mereka yang datang dari kampus ternama, mhm, Bonafit, mhm, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. mhm. Tidak siap pakai. Itu udah Nah, diceritain di buku banyak di kedua sini ada ya, tentang ya, itu. Iya, banyak betul. cerita di sini bahwa apa Future di talent, antaranya ya, SDM pilihan masa depan. oke, bahwa juga di antaranya IPK tinggi itu nggak jamin. Tapi Betul. jangan salah juga, Ya, beberapa sekarang rata-rata memerlukan IPK tinggi, betul. nggak melihat soft skill yang lain. Nah, Iya. itu juga persoalan kedua. Jadi memang prestasi akademik menjadi perhatian pertama Mhm, dari para calon user, mhm, HRD mhm, atau manajer-manajer di bidangnya seperti saya kemarin, mhm, mhm, ketika melihat calon-calon staf baru mhm, yang mengirimkan lamaran. Prestasi akademik, mhm, IPK memang penting sekali. Ya kita juga tidak akan eh, memanggil mereka yang IP-nya 2,2, nggak 2,3 mungkin juga gitu kan ya, ya, heeh. sudah. Mungkin dia IP ada bakat di tempat 3,0, lain gitu ya, iya, heeh. 3,0 ke atas. Heeh, Tapi apakah orang yang IP-nya 3,999 mhm, itu jaminan? mhm, Tidak. nggak Bisa juga. jadi yang IP-nya 3,2 Mhm, ternyata. mhm, Atau yang IP-nya 3,4, 3,5 mhm, malah mhm, yang sebenarnya sesuai. mhm, Lalu apa yang kedua? Itu tadi skill non akademiknya. Itu mhm, kita lihat mhm, semua. Apakah dia punya kemampuan berorganisasi? mhm, Kemampuan berorganisasinya bisa dibuktikan dengan apa? mhm. Apakah ada pengalaman organisasi tertentu, kemudian apakah ada referensi number yang bisa kita cross check Cross gitu check, ya. mhm, Dan organisasi sendiri bukan organisasi yang ecek-ecek lah mhm, bahasanya. mhm, Harus mhm, serius juga mhm, gitu. mhm, mhm, Ya. mhm, Itu bagi kami mhm, untuk mencari tahu orang ini, kandidat ini punya leadership yang bagus tidak? mmm, mhm, Punya kemampuan teamwork yang bagus tidak? mhm, mhm, Punya mhm, manajemen waktu yang bagus tidak? mhm, mhm, Gitu ya. mhm, mhm, Terus punya kemampuan nggak memecahkan masalah bersama? mhm, 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 Balik lagi, mhm, banyak pihak mengatakan Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang mhm. itu cuek ketika ada masalah di tempat kerja. Cuek ketika ada masalah di Di tempat tempat kerja. kerja. Artinya apa? Kurang empati atau Ya, gimana? lah itu kan urusan dia bukan gua. Oh gitu, heeh, jadi Padahal yang kita kebersamaan. harapkan sebagai manajer Heeh, bersama kita menyelesaikan mhm, masalah mhm, itu. Belum lagi mereka yang jam 5 tank mhm, pulang. pulang. Nggak ada fleksibelnya Mhm, sedikit gitu mhm, ya. mhm. Lalu sopan santun, Mmm, sering kita melihat itu. mhm, Kita di zaman kita, mhm, kita itu teruji lah sopan mhm, santun kita. mhm, mhm, Sekarang tidak. mhm, Sekarang banyak sekali yang kemampuan kebiasaan menyapa orang di mhm, pagi mhm, hari. pagi betul, good Kemu morning, ya selamat Atau pagi, kirim email heeh, dengan bahasa, bahasa yang "Selamat pagi mhm, Pak Dani, mhm, saya ini ingin," mhm, segala macam. mhm, mhm, "Selamat pagi Pak, mhm, mhm, departemen kami mau mau mhm, buat ini, bisa mhm, dibantu dari tim Bapak." Plek. mhm, plek gitu aja. Padahal mengirim email itu, bahkan kami kalau di tambang, itu ada Mhm, pelatihan khusus berkomunikasi secara internal. mhm, mhm. Kalimat openingnya Apa apa, introduction-nya apa, apa, menyampaikan masalahnya apa, lalu apa yang ingin diharapkan, gitu.
Itu kan ada Segitu pentingnya. segitu pentingnya. Karena apa? Email awal itu akan di-forward, di-forward, dan di-forward. Betul. Karena dengan teknologi canggih yang kita miliki, kita manfaatin. Nggak lagi meeting, harus semua meeting secara fisik. Meeting jam 10 di ruang ini, manfaatkan teknologi. Email salah satunya. Online salah satunya. Itu internal. Ya. Itu ya, itu internal. Itu internal. Oke, terus? Belum lagi ketika kalau kita berharap si staf kita ini punya kemampuan untuk punya jejaring atau punya relasi yang bagus dengan eksternal. Punya tidak mereka kemampuan untuk duduk bersama dengan stakeholder kita di luar, entah wartawan, LSM, pejabat Pemda, pejabat pusat, mereka dari akademisi, gitu kan? Itu kan pihak-pihak yang kita akan selalu bertemu dalam bekerja. Punya nggak kemampuan untuk menyapa mereka, menyampaikan tujuan, duduk bersama, ngopi, makan, menyampaikan presentasi, lalu bukan hanya itu juga bahwa suatu hubungan jangan dilakukan hanya ketika kita perlu. Ketika perlu ya. Ya. Apa istilahnya itu ya? Pertemanan itu harus investasi. Investasi dan panjang biasanya. Ya. Kayak kita gini. Betul, ya kan? Bayangkan kalau Nggak kita berhenti, ingin ya. berhubungan dengan LSM yang sedang menyoroti perusahaan kita atau institusi kita. Kita nggak bisa datang ngajak ngobrol. Tapi kalau kita punya hubungan yang tidak perlu baik hubungannya, tapi saling mengenal, sejak 5 tahun lalu, orang langsung connect. Nah, kemampuan-kemampuan itu penting sekali dimiliki oleh setiap SDM. Balik lagi tentang flexibility dalam bekerja. Ya. Flexibility. Dulu istilah zaman dulu kita, zaman saya, mungkin zaman Weni juga ya, banyak komplain, ada yang suka komplain, little to me, salary no up, katanya. Dikit-dikit saya, tapi gaji kok nggak naik-naik. Nah, flexibility itu kita dunia usaha ini sangat berharap perguruan tinggi memahami itu, agar para sarjana yang mereka hasilkan punya kemampuan akademik yang bagus, tapi fleksibilitas yang bagus dalam berinteraksi di masyarakat, plus kemampuan kapasitas dalam bekerja yang diharapkan. Oke, jadi kalau kita ngomong soal flexibility itu kalau kata istilah orang kita tuh luwes ya Dan ya? Luwes ya? Ya. Anak itu sukses karena dia punya sifat yang luwes. Ya, gitu ya. Ya. Ngobrol sama A nyambung, betul. Disuruh pergi ke sana bisa, gitu ya. Untuk tugas yang sangat sulit ketika kawannya nggak bisa, tapi dia bisa melakukan. Betul. Itu belajarnya di mana, luwes itu? Fleksibel tuh belajarnya di mana? Tidak banyak kampus yang melakukan itu dan mau melakukan itu. Jadi akan menarik kalau para mahasiswa sebelum wisuda ikut lembaga-lembaga pengembangan diri ya, yang terkait dengan kesarjanaannya lah, kuliah yang sedang mereka lakukan. Sebagai contoh, kalau dia kuliah di Fakultas Hukum, belajar tentang bagaimana berdebat yang benar, gitu ya. Kemampuan tidak hanya berbicara, presentasi, tapi kemampuan mendengar, kan itu kan menarik ya. Belum lagi belajar tentang bagaimana memiliki empati dan simpati yang bagus terhadap pihak-pihak yang bermasalah, gitu ya. Kalau hukum juga katanya kan juga harus punya kemampuan berbahasa asing. Betul. Tidak hanya Inggris tapi Belanda. Begitu banyak dokumen masih dalam bahasa Belanda. Mereka yang bekerja di pertambangan, kuliah di pertambangan, kemudian apalagi tuh yang bisa bekerja di pertambangan, geologi, teknik sipil, lalu nuklir itu fisika, itu kan kimia, itu kan diperlukan di dunia tambang. Tapi selain memang dari segi akademik bagus di jurusan masing-masing itu, mereka harus ikut lembaga-lembaga pendidikan tentang
bagaimana menciptakan karakter yang terbuka, open minded. Betul. Karena si orang-orang tambang ini ketika dia bekerja di sebuah perusahaan pertambangan, ada di suatu daerah, terutama pedalaman, dan berencana membuka lahan di sana, mereka harus berbicara dengan Pemda, provinsi, kabupaten. Di situ ada banyak unsur di dalam itu, unsur resmi dan non resmi, yang harus dihadapi. Kemudian LSM, akademisi, pihak kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, Toga Thomas katanya kan, Toga Thomas, tokoh agama, tokoh tokoh masyarakat. masyarakat, tokoh pemuda, belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang seperti itu tentang bagaimana berinteraksi, bersosialisasi, dan komunikasi. Nah, komunikasi penting banget. Dan jadi tadi kita bicara sudah soal bagaimana anak muda ya harus fleksibel. Dan kita sebagai orang tua juga harus mengerti zaman nih orang udah berubah dah, ya kan? Kadang kita bilang zaman kita paling bagus gitu kan ya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak berubah kan nggak bisa juga dan oke. Jadi mesti saling isi nih istilahnya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian tadi fleksibel Dani sudah bilang, kemudian komunikasi ya komunikasi. Sebenarnya nih unsur paling penting apa ketika kita melakukan komunikasi, ketika kita sudah memasuki dunia kerja yang harus diketahui oleh mahasiswa dan kemudian ketika masuk dunia kerja. Komunikasi internal, sorry Dan, kemudian business eksternal. communication berarti komunikasi yang tepat untuk mendukung tempat kita bekerja, perusahaan, organisasi, LSM, atau instansi pemerintah, itu kan semua tempat bekerja ya. Komunikasi, menurut saya komunikasinya adalah yang efisien dan efektif. Tidak juga harus komunikasi yang berbasa-basi sangat panjang lebar. Tidak perlu itu. Kadang-kadang kita orang yang lebih tua begitu ketemu anak muda gitu yang basa-basinya kelaparan, kita juga rada-rada gimana gitu ya Dan ya. Nah, jadi gimana tuh? Yang pas tuh gimana Dan? Kita kan sekarang melihat bahwa generasi sekarang, Gen Z, Gen Alpha, itu yang tidak terlalu senang dengan basa-basi, mereka straight to the point, dan mereka lebih senang dengan sesuatu yang tidak formal, gitu ya. Baik berpakaian ke kantor maupun suasana kerja, meja kerja, mereka tidak senang dengan yang formal-formal seperti kita dulu kan. Dan dalam hal berkomunikasi juga mereka melakukan itu. Nah, menurut saya sebenarnya itu bisa nyambung. Karena apa? Para pimpinan di setiap institusi, perusahaan, pemerintah atau organisasi itu tidak punya banyak waktu untuk ngobrol panjang lebar atau meeting yang panjang lebar. Kalau itu bisa straight to the point, poin-poinnya apa aja, bisa lebih cepat, lebih bagus. Apalagi kami yang ada di dunia perusahaan dan saya banyak ada di dunia multinasional company itu ya, kita kan lebih result oriented. Orientasinya kepada hasil akhir. Bahwa caranya bagaimana kadang tidak tahu. Selagi tidak melanggar hukum, aturan atau apa. Mau dikerjakan di sebuah kafe, boleh. Silakan. Mau dikerjakan sambil video callan sama istri atau sama pembantu, lagi karena ibu-ibu sedang nih biasanya. ibu-ibu karena harus mengawasi anak di rumah. That's okay. Selagi memang kalau diminta jam 4 sore sebelum kantor tutup, sudah saya terima. Do it. Sebelum jam 4 sudah email ke bos itu. Dan komunikasi itu menurut saya sebenarnya titik temunya ada. Karena yang diperlukan adalah komunikasi yang efisien dan efektif. Cuman memang para pemimpin yang sebagian besar sekarang adalah generasi milenial dan generasi sebelumnya. Mungkin masih ada generasi seperti saya ya. Generasi Y. Masih ada. Kalau generasi baby boomer, aku nih. Masih ada ya? Masih ada yang menjadi pemimpin ya? Berarti kan masih ada yang menjadi pemimpin juga ya, generasi baby boomer ya. Yang waktu itu sangat massal sekali kelahiran bayi-bayi baru habis perang dunia. Nah, generasi-generasi yang sekarang menjadi pemimpin
juga harus bisa memahami bahwa generasi Z dan Alpha, cara berpikir, cara bekerjanya seperti itu, tinggal diarahkan bahwa yang penting efisien dan efektif, tapi sopan santun, adab tetap ada. Oke. Gitu. Oke. Dunia timur kita masih kalau manggil seseorang yang lebih tua tetap Bapak, Ibu, Mas, Mbak, segala macam, nggak bisa mentang-mentang S2 dari Australia, dari Amerika, tiba-tiba ada yang manggil, Wen, perlu dong gitu. Saya aja yang bedanya sedikit. Kalau Mbak Weni tetap manggilnya Mbak Weni. Iya, beda 4 tahun lumayan. Beda dikit coba ya. Saya dengan bos saya itu 4 bulan lebih muda dari saya. Sampai sekarang saya memanggilnya Ibu Sinta. Bahkan setelah saya nggak bekerja pun Ibu Sinta. Ya, saya 4 tahun lebih tua dari dia. Tapi dia bos saya. Betul, itu nilai. Itu nilai timur. Yang nggak akan pernah kita lepaskan. Dan kekayaan kita. Dan kekayaan kita. Iya. Oke. Jadi anak muda zaman sekarang tentu perlu belajar gitu ya. Soal bagaimana berkomunikasi. Iya. Ya. Betul. Berkomunikasi, tetap berkomunikasi, mengembangkan diri, membangun karakter, capacity building untuk sesuai dengan dunia kerja. Dunia kerja. Iya. Oke. Karena dan itu harus dilatih. Kita juga perlu disampaikan juga bahwa semua itu karena tidak didapat di bangku kuliah, carilah lembaga atau institusi yang menyediakan itu, dan lebih bagus lagi kalau memang bersertifikat sehingga para mahasiswa semua, kalian semua, para mahasiswa yang nonton ini nih, kan perlu tuh sertifikat. Karena saya dengar begitu banyak syarat-syarat di kampus untuk kelulusan, sertifikat ini, sertifikat itu, pernah ikut seminar, dan semua dibutuhkan, dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Betul, bahkan ketika mencari beasiswa itu perlu banget. Nah, betul. Belum lagi mencari beasiswa. Itu diperlukan lagi. Lembaganya cari yang bonafit, yang materi-materi pendidikan dan pelatihannya juga memang berbobot gitu ya, dan pengajar-pengajarnya, narasumbernya, trainernya sudah ketahuan. Jadi intinya adalah capacity building selain kemampuan akademik yang didapat di kampus. Oke, jadi ngomongnya ribet amat. Jadi itu mesti saling isi. Saling isi. Prestasi akademik dan juga capacity building. Iya, non akademik tadi. Salah satunya capacity building. Gimana tentang peran orang tua dan ada anak yang bisa sekali dikasih masukan. Ya. Ada yang nggak mau. Gitu ya, karena sudah merasa pede gitu. Sementara kan biasa orang tua di mana-mana tuh punya pengalaman segudang, tapi mungkin mengomunikasikan dengan anak tuh kadang nggak pas juga memang ya kan. Betul. Ya kan, sementara anak tuh mau dengan caranya sendiri, orang tua juga mau dengan caranya sendiri. Nah gimana dan bisa ketemu nih titik temu ini? Iya. Bisakah lembaga pengembangan kepribadian tadi menjawab itu misalkan? Harusnya menurut saya bisa. Ya. Jadi para orang tua juga harus melihat lembaga-lembaga pengembangan diri seperti itu suatu tempat yang penting untuk mengirimkan anak-anak mereka yang sedang kuliah atau mungkin yang sedang SMA ya masih ya. Iya. Dari SMA. Karena public speaking aja sudah harus dimulai. Betul. Dari SMP. Berjejaring, berorganisasi, membuat program. Jadi ketika anak-anaknya sedang kuliah di sebuah perguruan tinggi, mengirimkan anak ke lembaga-lembaga seperti itu menurut saya penting karena anak-anak mereka akan menjadi sarjana yang komplit. Ketika wisuda. Ya, dia tidak hanya akan membawa ijazah dengan IPK-nya yang tinggi itu tadi, tapi ada banyak di kurikulum vitae-nya yang bisa dia ceritakan kepada calon user tempat mereka melamar pekerjaan bahwa saya sarjana geologi dari Universitas A di Bandung dengan nilai IPK sekian dan menyelesaikan studi 3,5 tahun. Luar biasa kan? Ya. Namun saya juga memiliki kemampuan 1, 2, 3 yang saya jelaskan di kurikulum vitae saya ini yang saya dapatkan dari berbagai organisasi dan pengalaman.
saya yakin CV itu akan diambil oleh HRD, kemudian HRD akan merekomendasikan itu ke para calon user. Manajer kalau di perusahaan consumer product mungkin manajer marketing, manajer keuangan ya, atau kalau di pertambangan itu manajer tambang, manajer survei, kemudian manajer pabrik gitu bilang. Mereka akan bilang pihak HRD bilang, bro, sis, kita sudah punya nih beberapa kandidat, nih silakan dibaca mana yang mau dipanggil, nah, kan? Jadi bagaimana menjadikan CV setiap para sarjana-sarjana baru atau sarjana-sarjana yang akan lulus itu menjadikan CV yang impresif, Yang mengesankan sekali. Ya, itu tadi. Dan lembaga pengembangan diri menurut saya penting, dan peran orang tua juga penting untuk melihat lembaga pengembangan diri mana yang baik dan berdiskusi dengan anak-anaknya yang kuliah, karena diskusi keluarga ini, balik lagi ke pertanyaan Mbak ini ya, diskusi internal keluarga itu menarik loh. Benar. Karena bagaimana orang tua bisa membantu anak yang sedang SMA untuk memilih jurusan apa ketika mau kuliah. Kita sering dengar sarjana yang tidak suka bekerja di bidang kesarjanaannya, malah kerjanya, saya pernah ketemu, malah saya pernah punya tim waktu di Freeport, punya tim perempuan. Dia bekerja sebagai staf multimedia yang mengerjakan video, website, kemudian poster. Dia lulusan apa? Dia lulusan seni rupa ITB. Wow. Ya, bagus sekali. Perempuan, bekerja 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya dengar dia akan bekerja dan pindah. Saya pikir akan ke perusahaan tambang lain, ke luar negeri atau kemana. Pindah ke Cathay Pacific, Hong Kong. Wow. Sebagai apa? Pramugari? Pramugari. Oh, ternyata memang dia kepengen jadi pramugari. Pengen jadi pramugari, pengen bekerja di bidang-bidang yang hospitality. Ternyata ya. Nah, ada kurang mentereng saya sampai tanya, ya kan? Pak boleh minta nggak surat rekomendasi? Saya bilang oke, saya oke aja sih, tapi tunggu dulu, kamu yakin kamu sarjana ITB loh, jadi pramugari? Saya bilang, ya Pak, pertama gajinya juga bagus, fasilitasnya bagus, dan pengalaman saya keliling dunia. Dan itu perusahaan penerbangan dunia. Apa yang harus kita bilang? Ada lagi saya pernah bertemu sarjana hukum. Sekarang dia menjadi terima-terima pekerjaan multimedia. Itu ternyata kesenangan dia. Saya bilang, kamu waktu SMA sudah terdeteksi belum bahwa kamu suka yang namanya laptop, gadget, teknologi, bikin video? Udah. Tapi orang tua saya maunya saya jadi sarjana hukum. Terus gimana sekarang? Ya mereka sih terima aja sih sekarang, dia bilang. Karena saya juga sekarang kerja dan menghasilkan uang. Karena orang tua yaudah yang penting kamu mandiri gitu loh. Tapi itu, jadi memang diskusi internal orang tua sama anak itu penting sekali. Walaupun tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh para sarjana ketika Anda kuliah di satu bidang, bukan berarti Anda tidak akan bekerja di bidang lain. Karena so many doors open. Betul, begitu banyak pintu yang terbuka. Dan kalau kamu pilih-pilih, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Iya. Dan kamu tidak mau yang ini, sementara yang kamu cari itu masih tertutup kesempatannya. Jadi fleksibilitas juga lah dalam bekerja. Dalam memilih, dalam bekerja. Ya. Jadi kita memang nggak boleh menutup diri, terus mengembangkan diri, ya itu inti-intinya. Fleksibilitas, kemudian tetap mempertahankan nilai. Beda generasi itu menjadi people isu. Person gitu ya. Orang yang senang bersosialisasi, berteman. Cuman memang ada fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ada orang terlahir sebagai extrovert dan ada introvert. Ada yang introvert. Itu juga akan menjadi tantangan bagi orang tua kalau menemukan anak yang introvert. Gitu. Tapi bisa jadi diarahin, tapi tetap. Dia pasti akan sangat bagus dalam bekerja kan, karena dia dalam belajar. Dia akan belajar terus.
Ya jadi diskusilah tentang pekerjaan-pekerjaan Yang cocok buat dia. yang cocok buat dia. Jangan bikin dia stres Betul. karena dia harus bicara di depan publik Betul. mewakili Betul. perusahaannya. Betul. Atau dia harus kerjasama dengan media massa yang karakternya macam-macam ini, gitu kan? Jangan itu, bantu dia misalnya bekerja menjadi suatu saat manajer akuntansi. Iya. Sebuah perusahaan bank besar atau perusahaan besar atau di institusi pemerintah, dia bisa menjadi manajer atau menjadi bendahara institusi. Atau di bagian peraturan perundang-undangan. Betul, ya kan? yang dimana dia dibutuhkan orang yang memang meneliti halaman per halaman, dokumen kata per demi dokumen. kata hukum, ya kan? Iya, benar. Jadi memang orang tua, come on, ngobrol dengan anaknya, bapak dan ibu. Betul. Ya, Itu. jangan dibiarkan anaknya ya sudah kuliah, dah selesai. Benar. Dunia semakin challenging karena batas-batas itu semakin berkurang, barrier itu makin berkurang. Orang Indonesia bisa bekerja di negara ASEAN lain, orang negara ASEAN bisa bekerja di Indonesia sekarang. Globalisasi Jadi, ya. Jadi tantangan itu akan makin besar. Jadikan anak-anak mahasiswa global. Ini dia. Semua orang bisa loh mendunia. Satu yang menarik lagi, saya ceritakan dikit, adalah satu orang dari Balikpapan. Dari Balikpapan? Ini salah satu tokoh favorit juga saya menulisnya. Namanya Dani, seperti saya, Dani Arman. Lulusan SMK Balikpapan. SMK? Hanya SMK. Sekolah Menengah Karena Kejuruan. ibunya adalah orang tua tunggal. Dia tidak punya uang untuk kuliah. Kemudian dia SMK di bidang tata boga, lalu dia bekerja pertama di perusahaan catering yang menyediakan makanan untuk pernikahan-pernikahan itu atau seminar gitu ya. Kemudian dia bekerja di perusahaan hotel di Balikpapan sebagai cook helper, pembantu chef. Kemudian dia belajar lagi, dia habiskan, dia gunakan sebagian dari gajinya setiap bulan untuk mengikuti kursus lagi ya? Kursus pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang chef. Sampai akhirnya dia punya semua itu, dia melamar pekerjaan di Abu Dhabi dengan network yang dia punya. Dia kenal dengan chef, dia arahkan ke sana, dia melamar. Jadi kerja keras dia miliki, kemudian ketelatenan dia miliki, leadership waktu dan yang lain dia miliki sudah ya. Kemudian semangat tinggi dia miliki, kemampuan berkompetisi dia miliki. Ada semua dalam CV-nya, dia lamar, bekerjalah dia di Abu Dhabi. Dan sekarang dia adalah satu dari beberapa chef utama di hotel bintang 5 di kota Abu Dhabi. Lulus SMK. Lulus SMK. Saya selalu katakan kalau ketemu mahasiswa, gini Mbak Weni, kalau Anda sarjana, kemudian nanti wisuda, kemudian Anda melamar pekerjaan yang ditujukan untuk lulusan SLTA, Anda harus malu sama diri. Anda harus kasihan sama orang tua. Karena ada anak lulusan SLTA bisa bekerja di pekerjaan yang diisi oleh sarjana-sarjana kuliner dari Eropa, dari Jepang, dari negara itu kan. Namanya Dani Arman. Dani Arman. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa mencari ini terbitannya Grasindo. Jadi ada dijual tentu di Gramedia ya. Iya, waktu itu di Gramedia ada, tapi nggak tahu masih ada atau sudah ada apa habis. enggak. Nah, kalau kita harus berbicara tentang e-book mungkin ya. E-book ya. One day kita bisa memfasilitasi e-book orang yang bisa membeli secara online filenya aja untuk dibaca. Nah, benar. Termasuk buku yang balik lagi kita harus memahami karakter Gen Z dan Gen Alpha. Benar. Yang salah satunya udah nggak megang buku lagi. Megang buku, bacanya cukup di bacanya di HP, di laptop gitu ya. Dia cukup baca lewat e-book saja. Generasi kita harus bisa menyesuaikan diri juga dengan generasi sekarang. Oke, nanti kita akan bicara itu pada topik yang berbeda ya Dan ya. Dan teman-teman sekalian, nggak kerasa nih kita udah bicara banyak soal bagaimana anak muda harusnya bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang bagus.
Karena kalau bekerja tuh kita rasanya fulfill ya Dan ya, Iya, hidup kita ya. iya. Kenapa hal ini penting sekali Mbak Weni, termasuk bagi kita. Karena anak muda, kalianlah yang akan menjadi pemimpin masa depan kami Betul, semua. penerus kita. Kami akan meninggalkan posisi-posisi ini. Kalianlah yang akan mengisinya. Jadi tingkatkan kapasitas untuk menjadi pemimpin sesuai zamannya agar dunia menjadi lebih baik. Dunia menjadi lebih baik, itu intinya. Oke. Kami bisa pensiun dengan lebih tenang. Nah, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Semangat buat semua.